Kita sekarang dalam proses PU yang akan menyiapkan kampung itu, tapi sambil menunggu proses rumahnya jadi, itu kan kita memberikan biaya hidup untuk sewa rumah 1.200.000 per kakak dan uang tunggu. Jadi kan selama mereka tunggu kan pencahariannya kan nggak terlalu aktif mungkin. Itu kita kasih 1.200.000 per bulan, per orang. Ya kita akan bicarakan baik-baik ya. Sebagian kita geser ya. Sebagian kita geser ya. Proyek Rempang Eco City jalan terus. Tidak ada pembatalan. Apa yang terjadi dengan penggusuran di Rempang itu sudah melanggar undang-undang? Melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, kalau dilakukan oleh seorang pejabat publik, apalagi oleh seorang presiden, itu kualifikasinya pengkhianatan negara. Kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak tahu susah itu. Membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu. Ini saya kira kita mesti amati dengan serius soal Rempang ini, karena kita mesti waspadai jangan sampai terjadi bisa terjadi ledakan, karena solidaritas Rempang itu sekarang bukan hanya mereka yang berdatangan ke Batam gitu ya, tetapi ini terjadi di berbagai kota. Itu ada unjuk rasa menggelar solidaritas Rempang. Kalau di Rempang rakyatnya berhasil digeser, berhasil digusur, berhasil direlokasi, maka bukan tidak mungkin minggu depan, bulan depan, pulaumu, rakyat yang ada di pulaumu yang akan bernasib sama. Tentu Jawa bisa jadi pilihan terakhir ya, setelah pulau-pulau terluar dulu nanti. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita melihat sebuah skenario geopolitik dari negara Cina misalkan ya. Iya kan? Kalau investor Cina saya kira nggak peduli. Buat mereka itu mau seperti apa citra dunianya nggak penting buat dia, karena buat mereka itu kan soal isu lingkungan, isu hak asasi manusia itu nggak penting buat para investor dari Cina itu. Yang penting pokoknya investasinya jalan buat mereka, seperti itu Mbak. Apalagi sekarang dari pihak media-media luar begitu ya sudah terus memantau terus. Kalau saya lihat banyak sekali berita tentang ini sudah tembus ke luar gitu, yang artinya akan mempengaruhi investasi, akan mempengaruhi persepsi pihak luar terhadap kita dalam melaksanakan demokrasi dan sebagainya. Karena yang seperti ini kita lihat ini kan terjadinya ada di Cina begitu ya, terjadinya di negara-negara yang inilah. Kalau seandainya di negara demokrasi yang lain hal seperti ini sepertinya tidak, pengusiran warga apa dan sebagainya sudah menjadi isu yang sangat besar sekali kalau terjadi yang kayak gini. Ya, oke. Nah ini saya kira bagaimanapun juga sangat hati-hati ya pemerintah, karena ini sekarang sudah jadi isu internasional. Rempang ini bukan lagi isu nasional, karena sudah menarik perhatian dunia, dan bagaimanapun juga kan targetnya ini investasi begitu ya. Investasi dari negara-negara demokrasi seperti yang Anda sebutkan tadi, rasanya nggak mungkin dia mau masuk di daerah di wilayah-wilayah investasi yang melakukan tindak kekerasan terhadap para warganya, karena ini bisa pengaruhnya saham mereka bisa jeblok nih kalau di negara-negara yang demokrasinya maju gitu. Jadi wajar kalau masyarakat juga tidak punya sertifikat, tapi mereka adalah menguasai tanah sudah sejak lama, puluhan tahun. Mereka punya hak prioritas, gitu kan, berhak untuk mengurus sertifikat. Tapi perusahaan yang baru, gitu kan, itu juga masih simpang siur beritanya Kang Saiful. Ada yang mengatakan punya HGU, ada yang mengatakan HGB, ada yang mengatakan HPL yang diberi HPL oleh BP Batam, simpang siur. Bahkan kesimpulan dari Profesor Suzahiri itu tidak ada sertifikatnya dia juga, sehingga penggusuran ini tidak sah. Proyek Rempang Eco City jalan terus. Tidak ada pembatalan. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator
Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, memastikan proyek Rempang Eco City tetap berlanjut, termasuk investasi dari Sinyi Glass Holding Ltd tidak ada pembatalan. Insya Allah enggak, ungkap Bahlil usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 25 September. Total lahan di Pulau Rempang mencapai 17.600 hektar, namun yang bisa dikelola hanya sekitar 8.000 hektar, karena sisanya adalah hutan lindung. Investor yang masuk salah satunya adalah Sinyi Glass Holding Ltd. Sinyi telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar US dollar atau sekitar setara 175 triliun rupiah dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China. Bahlil kini masih fokus dalam sosialisasi kepada warga Pulau Rempang. Pemerintah memastikan warga Pulau Rempang yang terkena dampak pembangunan proyek Rempang Eco City tidak akan dipindah ke Pulau Galang. Warga disebut hanya diminta bergeser sedikit kampung sebelah. Ini bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari Pulau A ke Pulau B, tadinya kita mau geser lokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang, jelasnya. Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dikomunikasikan lebih dulu kepada warga saat berkunjung ke sana. Warga yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa yang akan digeser menyetujui hal tersebut. Ini pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kami telah melakukan solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran, ujarnya. Sementara itu, masyarakat yang harus direlokasi berjumlah 900 kakak, naik dari jumlahnya hanya 700 kakak. Menurut Bahlil, data tersebut sudah mengalami pembaharuan setelah ada pengecekan ulang untuk pencatatan dan pembayaran ganti rugi. Setiap kepala keluarga yang mengalami pergeseran akan diberikan tanah 500 meter dalam bentuk sertifikat hak milik, lalu diberikan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah. Namun jika harga rumahnya melebihi dari 120 juta rupiah, kelebihannya tetap akan dibayarkan oleh pemerintah dengan mekanisme penilaian oleh KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik. Pemerintah juga memberikan fasilitas kepada warga selama masa tunggu pembangunan rumah yang diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 6-7 bulan. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan uang untuk biaya sewa rumah dan biaya hidup selama rumah hunian tetap belum selesai dibangun. Begitu juga usaha dari warga yang terkena dampak. Berikut juga adalah pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah. Namanya ada uang tunggu 1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah 1.200.000 per kakak. Jadi kalau satu kakak ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu 4.800.000 dan uang kontrak rumah 1.200.000, kurang lebih sekitar 6 juta rupiah cara perhitungannya, kata Bahlil. Wilayah yang akan menjadi tempat tinggal warga tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sekolah hingga puskesmas. Kita akan bahas demikian baik, termasuk di dalamnya adalah pelabuhan perikanan, pungkasnya. Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau membantah pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebutkan lahan yang mereka tempati tak tergarap selama ini. Mereka berani membuktikan bahwa keberadaan masyarakat di pulau tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Awang Cik, seorang warga Rempang, menyatakan salah satu bukti bahwa masyarakat telah menempati pulau tersebut adalah data pemilu. Dia menyatakan selama ini masyarakat di sana selalu masuk dalam pendataan pemerintah untuk peserta demokrasi 5 tahunan tersebut. Kalau mereka bilang Pulau Rempang tidak ada penghuni, kok data pemilu ada. Suara kami kan sampai ke Jakarta, kami ikut nyoblos kok, kata Awang Cik kepada Tempo Selasa 13 September 2023. Awang Cik menegaskan dirinya sudah ada di Pulau Rempang sejak lahir. Pria berusia 63 tahun tersebut pun siap membuktikan jika orang tua hingga kakek dan neneknya juga sudah menempati pulau itu. Bahkan menurut dia mereka dimakamkan di pulau tersebut. Kalau mau cek, mari saya ajak ke makam orang tua saya, kata Awang Cik. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah memberikan hak guna usaha atas Pulau Rempang pada tahun 2001 hingga 2002 pada sebuah perusahaan. Hanya saja sebelum investor masuk, tanah di Pulau Rempang itu belum digarap dan tidak pernah dikunjungi. Tanah Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok, kata Mahfud pada Jumat 8 September 2023. Mahfud menambahkan surat keterangan hak guna usaha tersebut telah dikeluarkan pada tahun 2001 hingga 2002 secara sah, hingga kemudian pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan. Tanah di Pulau Rempang itu diberikan hak baru
kepada orang lain untuk ditempati. Masalah baru muncul ketika di tahun 2022 ada investor yang akan memegang hak guna usaha kemudian datang untuk mengecek tanah di Pulau Rempang, tetapi ternyata tanah tersebut telah ditempati oleh masyarakat. Ada kekeliruan perizinan yang dikeluarkan KLHK. Soal status tanah di Pulau Rempang, Mahfud menyinggung adanya kekeliruan perizinan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, ketika pemerintah pada tahun 2022 investor akan masuk, yang memegang hak guna itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian LHK lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak, karena investor akan masuk, kata Mahfud.